Hey Surfers, balik lagi sama aku Ika Liva, ya kan, di Bincang-Bincang Cetar. Tapi gengs, kali ini gua nggak ada guest, ya kan, karena emang lagi corona gitu, jadi emang nggak memungkinkan juga kan untuk ngundang guest. Even ya gitu kan, misal bisa gitu paling cuman lewat call gitu. Tapi kali ini kita mungkin bukan cuman sekedar bincang-bincang aja ya. Di sini gue bakal ngomongin tentang mungkin hal-hal tips atau motivasi yang mana kalian bisa semoga kalian bisa menerapkan ya, juga selain itu juga kalian bisa mengambil dari makna atau inti amanah dari hal yang akan gue sampaikan. Ini sih berdasarkan dari truth story gue ya gitu. Jadi ini tuh berdasarkan opini gue. Jadi silahkan misal kalian ada yang gak setuju, boleh banget, itu gak masalah. Karena basically beda orang, beda pemikiran, bisa aja juga. Itu hal yang wajar ya, perbedaan opini itu hal yang wajar gitu. Jadi kali ini kita mau ngomongin apa? Ini ngomongin tentang pergaulan gitu. Jadi gue ini kan backgroundnya kan gue sudah sering bilang kan, background gue tuh istilahnya dari keluarga yang kurang mampu, bisa dibilang sangat tidak mampu gitu. Tapi bagaimana gue bisa ada di posisi sekarang ini gitu loh. Gue bisa istilahnya bukan maksud sombong atau apa. Ini niat gue emang pure pengen ngasih motivasi ya kan, seorang Ika Liva, anak sinden gitu kan, anak dari keluarga yang istilahnya kurang mampu, dulu aja makan aja susah gitu, besok mau mikirin makan apa aja nggak tahu, bingung ya kan, juga tinggal di gudang. Tapi sekarang gitu kan, karir gue sukses, gue bisa capai semua mimpi gue di usia ke 22 tahun gitu kan. Kalau dijabarin mimpi gue tuh apa sebenarnya? Kalau dibilang mimpi gue, itu yang pertama sekolah di luar negeri, itu gue udah kecapek. Kerja di luar negeri, gue udah kecapek juga. Terus sama memperbaiki finansial keluarga, dan gue udah capek itu juga gitu loh. Jadi di usia 22 ini, seorang Ika Liva yang anak seorang sinden, juga seorang penjudi, aja bisa gitu loh jadi sukses. Menurut gue sukses tuh bukan, ini gue pribadi ya, tolak ukur kesuksesan gue tuh apabila mimpi gue tuh udah kecapai. Dan visi gue itu yaitu membahagiakan orang tua. Jadi istilahnya emak sama adik gue tuh gak usah bingung besok mau makan apa gitu kan, karena semuanya udah gue yang handle gitu loh. Jadi gak perlu mikirin yang bayar tagihan siapa, yang bayar sekolah siapa, itu gak perlu. Itu tolak ukur kesuksesan gue gitu. Dan gue udah mencapai mimpi-mimpi gue, yaitu sekolah sama kerja di luar negeri gitu kan. Dan gue udah capek juga itu. Jadi gue merasa udah sukses sih di usia muda gitu loh. Walaupun tidak menutup kemungkinan gue bukan dari keluarga yang kaya gitu. Jadi memang pure ini effort gue sendiri gitu. Jadi nah, tips-tips apa ya kan, biar kalian itu istilahnya bisa termotivasi sama gue gitu kan, biar ketularan sukses, kalian ini harus bergaul dengan orang-orang yang berkualitas. Nah, orang-orang ini bukan maksudnya cuman pansos doang, enggak ya. Ini tuh di sini tuh karena pergaulan kalian tuh bisa menentukan kalian juga loh. Serius, environment, pergaulan sosial kalian ini bisa mempengaruhi hidup kalian juga gitu. Bukan, kalian nggak harus bergaul sama orang-orang sosialita juga gitu. Bukan berarti dengan bergaul dengan orang-orang sosialita kalian bisa jadi sosialita kayak mereka juga. Yang ada malah, kalau menurut gue sendiri, kalau kalian bergaul dengan orang-orang sosialita gitu, lebihnya malah jadi iri gitu, dengki gitu, karena kalian tidak bisa menyeimbangi ekonomi atau finansial mereka gitu.
Yang ada malah saling sirik-sirikan. Nah, maksud orang yang berkualitas di sini apa? Orang-orang yang istilahnya memiliki positive vibes, ya kan? Aura-aura positif yang dimana mereka tuh dengan rendah hati ngajarin kalian untuk jadi orang yang jauh lebih baik gitu. Nah, caranya gimana gitu kan? Sebenarnya tuh di zaman sekarang ini kan apa ya? Ini tuh di zaman modern banget gitu. Kalian bisa cari network tuh gampang banget dari sosmed ya kan. Dan manusia tuh juga dituntut untuk bisa memaknai kehidupan ya kan. Hidup yang istilahnya apa adanya gitu loh, mengalir tanpa arah yang jelas akan berakhir pada suatu keputusan itu sendiri. Nah, salah satu sarana untuk memperbaiki diri gitu kan melalui pergaulan. Karena gini, contoh real. Kalau misal pergaulan gue nggak positif gitu, gue bisa aja jadi penjudi kayak bapak gue gitu, ya kan? Tapi di sini gue nggak pengen gitu. Gue pengen jadi orang yang sukses dengan cari duit dengan cara yang halal, ya kan? Gitu. Terus pergaulan ini dimaknai sebagai proses interaksi yang salah satu efeknya adalah saling mempengaruhi satu sama lain. Ibarat kalau kalian deket sama orang tukang jual parfum, kalian akan ikutan wangi gitu. Kalau misal kalian jalan-jalan di sekitar environment atau lingkungan tempat sampah gitu, kalian juga akan ikutan bau gitu. Kayak gitu sih contoh simpelnya. Hal ini tuh dalam hal ini ya kan, pergaulan yang dimaksud adalah membawa pengaruh positif bagi perkembangan kepribadian seseorang gitu. Tapi gini, sayangnya banyak orang yang bergaul dengan tujuan untuk kepentingan eksistensi diri, bukan untuk memperbaiki kualitas agar diri mereka lebih baik. Kayak gitu, kayak istilahnya cuman numpang tenar atau pansos nggak jelas gitu. Itu menurut gue pribadi itu salah. Kalau misal kalian pengen bergaul cuman karena pengen istilahnya dapat validasi kalau lu bergaul sama orang-orang sosialita biar lu dianggap sosialita, itu salah gitu. Itu menurut gua itu nggak benar. Menurut gua kalian bisa disagree atau bisa agree, itu balik lagi ke kalian. Nah, saat nih ya kalian berusaha menjadi orang yang berkualitas gitu, maka kalian juga akan mulai membangun pertemanan dengan orang-orang yang berkualitas juga. Jadi biasanya orang-orang yang positive vibes ini mereka tuh tipe-tipe orang yang humble, rendah hati gitu. Mereka tuh istilahnya nggak peduli, nggak mandang background kalian apa gitu kan. Nah, satu hal yang perlu kalian tahu, nggak sedikit orang-orang yang berkualitas yang selektif untuk memilih teman bergaul, karena mereka nggak pengen temenan sama orang-orang yang toksik. Tapi bagusnya kalau kalian punya orang-orang yang berkualitas, hidup kalian jauh lebih baik karena kalian akan istilahnya pengembangan diri setiap saat bergaul dengan mereka gitu. Pola pikir mereka yang lebih peka dengan tujuan hidup yang jelas, tentunya juga menginginkan pergaulan yang punya pengaruh positif bagi mereka. Terus gimana sih harusnya supaya kalian tuh kelak gitu kan dikelilingi oleh orang-orang yang berkualitas? Tentunya dengan harapan kalian tuh juga tertular energi positif yang berpengaruh terhadap kualitas hidup kalian juga gitu. Jadi di sini gue akan ngasih tips gitu kan supaya kalian itu dikelilingi oleh orang-orang yang berkualitas. Karena gini gengs, gue jujur aja, gue ini background miskin, keluarga parah hancur. Tapi orang-orang sekeliling gue, mereka tuh kerja di Silicon Valley, mereka kerja di perusahaan-perusahaan internasional kayak McKinsey, Boston Council Group, PwC. Terus mereka ini bukan cuman itu aja, mereka tuh juga lulusan Harvard, Cambridge, bahkan Oxford. Gue pernah ngedate sama dia lulusan Oxford dan dia salah satu direktur di salah satu startup juga sih. Ini bukannya sombong, tapi ini hanya sebagai sharing aja. Itu sebagai contoh kalau orang yang istilahnya dipandang sosial aja rendah gitu kan. Gua ini kan kalau gue dipandang oleh sosial atau dari segi finansial, gue kan ini kan rendah banget ya kan. Karena gue dari keluarga kurang mampu. Terus ya
gue sih sekolah berusaha yang terbaik, tapi dibandingin tempat kuliah gue dibandingin sama mereka yang lulusan Harvard, Cambridge, Stanford, terus apalagi sih? Oh ya, California, apalagi sih? Ya mereka juga kerja di Silicon Valley, mereka punya startup, mereka punya perusahaan, itu kan nggak ada apa-apanya. Tapi mereka kok mau sih bergaul sama gue? Nah, ya kan? Karena apa? Karena di sini gue ngasih energi positif ke mereka gitu, dan mereka tipe-tipe orang yang nggak sombong, mereka mau bergaul sama siapapun. Jadi mereka tuh bukan tipe, walaupun mereka lulusan Cambridge, Stanford, mereka punya startup, tapi mereka tuh humble parah, mereka nggak sombong. Jadi ngapain gue harus sombong gitu kan? Kalau orang-orang yang seperti itu aja nggak sombong gitu loh, harusnya gue berkaca gitu kan. Nah itu yang gue bilang, orang-orang yang berkualitas, yang mana mereka memberikan contoh positif di kehidupan kalian untuk mengembangkan diri gitu. Terus tipsnya apa aja? Ini ada 8 cara. Yang pertama, banyak-banyaklah mendengarkan sembari belajar memahami orang lain. Pendengar yang baik itu jauh berkualitas dan berpengetahuan daripada mereka yang ingin didengar. Jadi kalian lebih baik menjadi pendengar yang baik daripada selalu ingin didengarkan. Kenapa? Gini, kalian tahu nggak? Banyak ahli ilmu komunikasi yang mengawali karirnya dengan menjadi pendengar yang baik sebelum belajar berbicara. Para pendengar dan pemimpin hebat, umumnya mereka tuh orang-orang yang senantiasa membuka telinga mereka untuk mendengarkan berbagai hal. Mereka tahu bentuk manfaat mendengarkan orang lain bagi mereka sendiri. Nah, salah satu cara memahami orang lain yaitu dengan mendengarkan apa yang dia bicarakan mengenai suatu masalah. Dengan mendengarkan pembicaraannya, kamu bisa memahami bagaimana cara dia berpikir gitu. Terus kamu tuh juga bisa ngambil keputusan bagaimana seharusnya kamu bertindak gitu. Terus bersikap dan memposisikan diri. Ini juga penting. Kalian harus tahu cara memposisikan diri itu gimana gitu kan. Mungkin itu sebabnya Tuhan memberikan kita ya kan 2 telinga tapi 1 mulut. Nah, biar apa? Biar kita tuh lebih banyak mendengar daripada berbicara. Jadi istilahnya kalian jangan tipe-tipe orang yang selalu ingin didengar gitu. Itu nggak baik loh sebenarnya. Kalian lebih baik menjadi a good listener. Use your empathy, ya kan? Menggunakan empati kalian supaya kalian bisa mengerti dan understanding the situation, supaya kalian bisa memposisikan diri dan bertindak gitu. Terus yang kedua, tahu cara membahagiakan diri sendiri tanpa tergantung orang lain. Tanpa harus jadi pusat perhatian atau sibuk cari pengakuan. Nah, nih tipe-tipe orang yang suka sosialita, tipe-tipe orang yang addicted sama sosmed, ini perlu didengarkan. Kalau kalian pengen teman-teman kalian itu real, teman-teman kalian ini positif, kalian move on dari lingkungan toksik tersebut. Selalu jadi pengen pusat perhatian dan selalu sibuk mencari validasi atau pengakuan, itu toksik. Kalian bisa lah istilahnya tanya-tanya sama para psikolog. Bener nggak kata gue? Jadi media sosial itu kan emang ladang untuk ladang yang berpotensi untuk orang-orang cari ketenaran, ya kan? Termasuk yang haus sama perhatian. Orang-orang ini tuh berharap agar orang lain tuh memperhatikannya meski dilakukan dengan cara yang mungkin agak memalukan gitu, agak keenak-enakan gitu ya. Mereka tuh nggak bisa hidup tanpa pujian orang lain. Jadi makanya itu mereka istilahnya pamer, mereka seeking of attention, minta validasi. Itu nggak baik. Serius, kalau kalian pengen hidup sukses, lupakan semua hal itu. Karena teman-teman gue yang sukses, yang gue tahu, ya kan, nggak usah bicara sama tipe-tipe sosialita gitu, lupakan mereka. Contohnya kalau kalian tahu kayak Bill Gates atau Mark yang punya Facebook, mereka humble parah gitu loh. Lihat aja sosmed mereka, nggak pamer kan gitu. Padahal kalau pengen beli ini itu juga bisa kali, pengen beli Lamborghini dalam sedetik juga bisa kebeli juga ya kan. Tapi mereka bukan pamer. Sosmed mereka tuh malah isinya tentang keluarga, tentang motivasi gitu. Nah, orang-orang seperti Mark dan Bill Gates itu yang ada di lingkungan gue, jujur aja,
Jadi gue merasa sangat beruntung, gue merasa sangat Tuhan atau Allah ini memberikan nikmat yang luar biasa sama gue karena sosial lingkungan gue ini tuh sangat mendukung dan sangat positif gitu. Mereka tuh gue lanjutin lagi ya sama orang-orang yang haus akan perhatian ini. Mereka tuh nggak bisa hidup tanpa pujian gitu kan. Beda sama orang-orang yang berkualitas gitu loh. Mereka tuh melakukan sesuatu karena ingin membahagiakan diri, bukan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Nah, yes, mungkin Bill Gates emang rumahnya gede ya kan. Rumahnya wow banget, tapi nggak pamer kan gitu kan. Kenapa dia pengen seperti itu? Karena untuk membahagiakan diri gitu. Itu kayak self pleasure gitu loh. Gue bisa beli ini itu sesuka gue. Barang-barang branded pun juga bisa gue beli, tapi gue nggak pernah pamer. Cari aja sosmed Ika Liva, nggak ada. Karena apa? Karena gue menghindari dunia sosmed yang begitu kejam dan toksik. Itu kenapa gue nggak pakai sosmed. Kalian bisa cari apapun Ika Liva, nggak pernah ada kecuali di Google tentang podcast. Yes, segitunya banget gue menghindari sosial media. Gue cuman ada email gitu sama WhatsApp. Udah, WhatsApp cuman buat yang ngechat sama orang aja gitu, free. Jadi nggak bayar pulsa ya kan. Pulsa buat beli kuotanya aja gitu. Nah, maka dari itu, dengan mudah bisa membedakan kapan harus meluangkan waktu untuk diri sendiri dan juga orang lain. Kalau misal kalian tahu memposisikan diri itu harus kayak gimana gitu. Kalian kalau punya duit, bolehlah beli apa yang kalian pengenkan gitu. Misal kalian self pleasure-nya ada yang beli game, atau self pleasure-nya ada yang makan, atau self pleasure-nya ada yang istilahnya beli ini itu nggak masalah karena kalian berhak untuk mendapatkan itu semua. Ibarat kalian tuh udah kerja ya kan, susah, capek. Jadi bolehlah sekali ada me time gitu ya. Biar kalian juga merasakan hasil kerja dan jerih payah kalian. Itu boleh banget gitu. Tapi yang membedakan di sini adalah antara dimasukin ke sosmed pamer sama dikip untuk diri sendiri gitu. Nah, bukan juga tipe orang yang suka mencari-cari masalah demi mendapatkan perhatian orang lain. Nah, ini kamu harus lebih nyaman untuk tampil sebagai dirimu yang sebenarnya. Bukan kamu yang mengenakan topeng. Apa bedanya kamu? Gitu kan. Itulah sosok yang harusnya ditampilkan di depan orang lain. Soal dapat perhatian atau enggak itu urusan belakang. Yang penting adalah orang nyaman dengan kepribadianmu tanpa pura-pura. Maksud di sini, tipe-tipe orang yang toksik, ya kan? Orang-orang yang negatif. Mereka tuh istilahnya caper buat istilahnya dapat perhatian, ya kan? Mereka bahkan punya itu loh, image. Karena mereka pengen banget jaga image gitu. Atau membentuk sebuah kepribadian yang jauh beda sama mereka di dunia nyata. Iya kayak gitu kenyataannya. Itu toxic banget. Itu kelihatan kalau di kehidupan mereka sebenarnya mereka nggak bahagia. Dan parahnya, apa yang bisa terjadi kalau misal kalian selalu berpura-pura menjadi orang lain, kalian tidak tahu kalian ini siapa. Terus misal kalau kalian nggak tahu kalian siapa, dampaknya apa? Dampaknya kalian nggak tahu kalian siapa, kalian nggak tahu apa kelebihan dan kekurangan kalian. Gini, kalau kalian mau masuk kerja, kalian pasti ditanya dong, kelebihan dan kekurangan kalian apa? Itu pertanyaan paling basic. Kalau misal kalian berpura-pura jadi orang lain, dan kalian nggak tahu kalian ini siapa, terus gimana dong? Karena jujur aja ya, udahlah kalian jujur sama diri sendiri. Enak gak sih pura-pura? Nggak enak tahu, ya kan? Biar dapat apa? Cuman hanya demi dapat perhatian sama orang, kalian pura-pura jadi diri orang lain gitu, bukan diri kalian sendiri. Nih, kalau kalian pengen temenan sama orang-orang yang real, orang-orang yang positif, ya kan? Kalian jadi diri sendiri.
Karena apa? Orang-orang yang positif itu akan menerima kalian apa adanya karena mereka juga menampilkan hal yang sama gitu. Mereka jadi diri mereka sendiri gitu. Yang paling terpenting adalah respect, menghargai dan toleransi. Itu sangat penting dalam sebuah pertemanan. Jadi kalau kalian pengen enggak didekatin orang-orang toksik, ya kan? Kalian jadi diri sendiri. Lupakan semua topeng-topeng itu. Terus yang ketiga, enggak gegabah menerima informasi baru karena selalu punya perspektif diri yang harus dipertahankan. Pemikiran mandiri adalah salah satu daya tarik terbesar orang-orang yang berkualitas. Jadi orang-orang yang berpikiran mandiri justru bisa menerima perubahan, menghargai perbedaan dan juga terbuka untuk kemajuan dan memandang positif dari hal atau kejadian yang paling negatif sekaligus. Karena mereka tahu bahwa setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda dan tiap pemikiran layak untuk dihargai, seperti halnya pemikiran dia sendiri. Jadi tuh nggak pernah merasa dirinya paling hebat dan selalu ingin belajar. Ilmu yang dimiliki harus seperti padi, ya kan? Jadi makin berisi makin merunduk. Karena orang yang terbuka dan enggak berpikiran sempit selalu memandang bahwa dari orang yang paling kecil pun kayak gua pasti ada hal yang dipelajarin. Mereka bilang sendiri gitu. Mungkin gua di sosialita gua ini nothing gitu ya, nggak ada apa-apanya, ya kan? Gua burik, gua jelek, mungkin apalah, gua miskin gitu. Tapi bagi orang-orang yang berkualitas, mereka yakin kalau dari orang yang paling hina pun ya itu bisa dipelajari gitu. Jadi mereka tuh juga nggak menelan bulat-bulat informasi yang diterima dari manapun dan selalu ngecek kebenarannya. Jadi nggak bisa lu ngomong hoax ke tipe-tipe orang kayak gitu karena mereka nggak gampang percaya. Karena apa? Karena mereka punya prinsip yang kuat. Independen itu mandiri, dia punya prinsip yang kuat, tapi mereka juga open minded untuk istilahnya menghargai opini orang lain. Dalam satu komunitas yang punya pemikiran mandiri akan membawa komunitas tersebut menuju kemajuan yang signifikan karena kemajuan hanya dimiliki oleh orang-orang yang mau terbuka, rendah hati, positif, dan mau belajar. Jadi jangan merasa paling superior gitu, karena di atas langit masih ada langit lagi. Yang keempat, jangan jadi orang yang pelin-pelan, karena janji adalah komitmen yang harus dijaga sepanjang jalan. Bisa konsisten memilih jalan hidup adalah kualitas yang luar biasa. Nah, orang yang selalu menjalani kehidupan dengan track yang jelas dan terarah merupakan golongan orang yang berkualitas. Kalau ditanya soal rencana, kamu harus tahu mana rencana yang paling gampang untuk direalisasikan dan mana rencana yang masih perlu diperbaiki kembali, dipikirkan kembali gitu. Jadi kamu tuh sebaiknya hanya menjalankan hal-hal yang udah terlebih dahulu dipikirkan secara matang-matang. Jadi jangan pelin-pelan, dipikirin matang-matang gitu kan. Kalian mau apa? Kalian mau jadi apa gitu. Jangan tipe yang pelin-pelan yang pernyataannya aja bisa berubah sewaktu-waktu gitu. Saat memutuskan sesuatu udah dipastikan bahwa kamu yakin gitu kan dan telah berpikir panjang. Dan gak stop di situ juga, kamu harus selalu komitmen dengan keputusan yang telah diambil. Penting untuk memahami bagaimana menghargai komitmen sehingga hidup kalian tuh enggak penuh gangguan yang sifatnya hanya terbuang sia-sia. Terus kelima, berani keluar dari zona nyaman dan enggak takut mencoba hal-hal baru. Paham bahwa bagaimana pentingnya sifat buruk itu untuk pengembangan diri kalian sendiri. Nah, beberapa orang kan ngerasa nggak pede dengan kemampuan mereka untuk keluar dari zona nyaman. Mereka ini takut dengan penolakan dan berada dalam lingkungan yang membuat mereka nggak nyaman. Berbeda dengan orang-orang yang berkualitas, karena mereka selalu ingin berkembang. Maka dari itu, kamu pun harus membiasakan diri untuk menerima tantangan baru dengan tangan terbuka. Karena ketika kalian melangkahkan kaki dari zona nyaman, disitulah kalian akan tumbuh. Jangan takut merasa nggak nyaman, karena disitulah kamu akan mempertanyakan banyak hal yang sebelumnya nggak terpikirkan. Nah, dengan mindset tersebut,
kalian nih bisa terus berkembang jadi pribadi yang lebih baik dan bisa bertemu dengan orang-orang yang sepemikiran dan selalu ingin memperbaiki diri. Terus yang keenam, jangan pernah merasa terbelakang hanya karena punya kelemahan. Justru nih ya denger ya. Insecurity itu kamu anggap sebagai tantangan untuk menjadi lebih baik. Nih, kita semua siapapun ya kan, siapapun pasti punya kekurangan dan kelebihan. Nobody's perfect, right? Kadang-kadang kita merasa kalau kekurangan ini terlihat lebih dominan dibanding kelebihan. Banyak orang yang anggap bahwa kelemahan atau hal yang kita merasa sulit yang dihadapi itu sebuah nasib yang buruk gitu. Tapi hal ini seharusnya berlaku, harusnya tuh kalian berpikir kalau ini tuh nggak kayak gitu loh. Hal ini tuh nggak seharusnya kalian pikirkan. Kalau misal kekurangan, kalian merasa sulit itu nasib yang buruk. Justru kalian tuh harus berani menghadapi rintangan-rintangan dalam hidup demi meraih hal-hal yang diimpikan. Kayak gue contoh real ya kan. Siapa yang nyangka itu seorang anak sinden, seorang anak guru honorer, seorang anak tukang penjudi yang dulunya tinggal di gudang, sekarang posisi kerjaan gue bagus banget. Gue udah bisa meraih mimpi gue semuanya di usia 22 tahun, ya kan? Karena apa? Karena gue keluar dari zona nyaman itu. Dan gue selalu ingin belajar gitu kan. Gue gak mau merasa yang paling superior gitu. Gue juga punya banyak kekurangan, tapi di situ gue gak merasa sebuah kekurangan ini tuh harus bikin mimpi-mimpi gue tuh berlalu aja gitu. Justru dengan adanya kekurangan ini gue harus lebih belajar gitu. Dan gue juga harus menerimanya juga gitu kan. Karena bagaimanapun gak ada orang yang perfect di dunia ini, gak ada orang yang sempurna gitu. Harus mampu bangkit ya kan atas kelemahan dan tidak membiarkan kelemahan itu membatasi dirimu untuk maju. Jadi kalian tuh harus merangkul kelemahan, bukan menyembunyikan. Dan sadar bahwa kamu ini gak sempurna gitu. Itulah alasan kenapa mesti harus selalu berusaha menjadi lebih baik dengan kelemahan-kelemahan yang dimiliki gitu. Yang ketujuh, jangan pernah merasa malu bergaul dengan mereka yang kamu anggap kamu anggap di atasmu, karena sebenarnya semua bisa saling belajar dari satu sama lain. Jadi selalu rendah hati, tapi bukan rendah diri. Nah, kadang kan kamu merasa minder ya kan? Untuk bergaul dengan orang-orang yang berkualitas. Meski terlihat begitu cepat menguasai sesuatu. Sebaliknya, justru kalian tuh harus patut bersyukur dengan keberadaan mereka. Karena kamu punya kesempatan untuk mendongkrak kualitas hidup kamu juga. Nah, kalau misal kalian pengen kamu pengen menjadi orang yang berkualitas, salah satu terbaik adalah bergaul dengan orang-orang yang berkualitas juga. Perhatikan cara mereka bekerja, lihat hidup mereka, pelajari cara mereka berpikir, lihat bagaimana mereka mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup mereka. Bergaul dengan orang yang lebih cerdas dari kalian merupakan salah satu cara belajar yang paling cepat. Dan yang terakhir, kamu dituntut untuk jadi orang yang percaya diri dan bangga sama diri sendiri. Rasa percaya diri dalam diri sendiri itu enggak hanya akan berpengaruh sama diri sendirinya juga. Karena dengan rasa pede sebenarnya seseorang telah menerima dan menghargai dirinya serta orang lain. Dengan rasa kepercayaan diri setiap orang akan dengan mudah masuk dan bergaul dalam kehidupan lingkungan sekalipun baru dimasukinya gitu. Jadi kalau kamu ingin menjadi orang yang pede, yang percaya diri dan memahami dunia dengan cara yang positif, kamu harus meniru sifat orang-orang yang berkualitas. Mereka tuh lebih tahan terhadap tantangan hidup dan penilaian dari orang lain. Mereka tuh nggak takut untuk mengekspresikan emosi mereka dan berbicara tentang apa yang mereka rasakan. Dengan kebiasaan baru yang berkualitas, kamu juga akan memiliki visi baru dari kemampuan dan pertumbuhan pribadimu. Selanjutnya, secara
alami, kamu akan nantinya akan menarik orang-orang yang sepemikiran dan tentunya sebaik dirimu mengembangkan diri. Gitu. Udah paham lah ya tips-tipsnya kayak gimana? Yes, jadi itu dulu gengs di episode kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk tonton show-show Ika Liva lainnya. Makasih kalian semua udah bikin show aku salah satu top di Indonesia loh. Gila gak sih? Kayak gue tuh gak percaya banget. Makasih banget. Dan yang paling penting jangan lupa untuk download aplikasi Waves 8. Waves ya, WAVES di Play Store dan juga App Store kalian. Gratis gengs, tanpa nggak pakai premium bayar gitu, nggak, gratis, yakin. Dan ini tuh versi light gitu ya, jadi tuh nggak nyedot banyak kuota. Mantap jiwa kan, mantap emang. Dan konten-kontennya sangat beragam banget, bukan cuma dari original show tapi juga dari seluruh dunia ada. Selain itu juga ini tuh open platform kayak YouTube gitu. Jadi kalian para podcaster di luar sana yang pengen join, pengen masukin konten kalian ke Waves, boleh banget, dipersilahkan banget. Yang para YouTuber pengen pindah jadi podcaster boleh juga gitu loh. Boleh, sip ya. Jadi itu geng, see you in the next episode. Bye bye.